Hello everyone, my name is Amelia. I'm from SMA Negeri 1 Bandung. In this lesson, we are going to learn about figure of speech. Actually, there are lots of kind of figure of speech. For example, alliteration, anaphora, antithesis, apostrophe, assonance, hyperbole, irony, metaphor, metonymy, onomatopoeia, paradox, personification, pun, simile, and synecdoche. But we will focus on studying only 4 kinds of figure of speech. There are hyperbole, personification, simile, and metaphor. The first is hyperbole. This figure of speech is used to express a situation with an extreme exaggeration. Ada yang tahu apa itu exaggeration? Exaggeration dalam bahasa Indonesia artinya berlebihan. Bila dipakai kata ekstrim berarti sangat-sangat berlebihan, atau dengan kata lain biasa disebut lebay. For example, I have a million things to do. Artinya saya memiliki berjuta hal untuk dilakukan. Ini tidaklah mungkin. Mereka hanya memiliki banyak hal untuk dilakukan, bukan berjuta hal. The second, this suitcase weighs a ton. Weighs a ton di situ artinya 1000 kg. Saking beratnya mereka menganggap bahwa koper itu seberat 1000 kg. Padahal tidak mungkin ada koper seberat 1000 kg. Oke, yang ketiga, I'm too poor to pay attention. Too poor di sini bukan berarti miskin, tetapi saya tidak bisa memperhatikan hal itu. The second figure of speech is personification. A personification is used to express a thing that is doing or feeling something as if it were human. Artinya bahwa personification ini adalah digunakan untuk mengekspresikan sesuatu hal atau benda yang tidak hidup layaknya seperti manusia. Example number 1, my alarm yelled at me this morning. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan alarm saya meneriaki saya pagi ini. Alarmnya berbunyi terus sehingga seolah-olah meneriaki saya. The second, I like onions but they don't like me. Kenapa bawang tidak suka sama dia? Karena dia pikir bawang itu bikin dia menangis. Sampai di sini paham? Do you understand? Okay, the last one. The sun kissed my cheeks when I went out. Gak mungkin matahari secara literally mencium pipi saya. Tetapi kenyataannya, pipinya kepanasan karena sinar matahari pada saat dia keluar rumah. Jadi personification ini menganalogikan suatu benda menjadi seperti manusia. Okay, the next one, simile. A simile is used to compare two different objects using the word like or as. Artinya adalah majas perbandingan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dengan menggunakan kata like or as. Dua hal yang dibandingkan ini tidak ada korelasinya sama sekali. Kita langsung ke contoh ya. The first one, blind as a bat. Buta seperti kelelawar kalau di dalam bahasa Indonesia. Mungkin di sini ada seseorang yang penglihatannya buruk atau kurang baik. Okay, the second, light as a feather. Artinya ringan seperti bulu. Seseorang menganalogikan sebuah barang yang ringan sekali.
Oke, 3 contoh yang lainnya kalian bisa interpret dengan bahasa kalian sendiri. Dikerjakan di buku catatan ya. Boleh diskusi dengan partner atau teman sebangku. The last one, metaphor. Metaphor has the same concept with simile, but this figure of speech is not using the word like or as. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, metafor memiliki konsep yang sama dengan simile, yaitu perbandingan, tetapi tidak menggunakan kata like or as. Saya langsung ke contoh ya. I smell success in this building. Artinya, saya mencium kesuksesan di gedung ini. The second, he is buried in a sea of paperwork. Dia terkubur oleh kertas-kertas kerjanya. Diartikan bahwa dia sedang banyak pekerjaan, jadi bukan terkubur oleh kertas ya. Sama seperti di maja simile tadi, di sini 3 kalimat terakhir silakan kalian interpret dengan bahasa sendiri, ditulis di buku catatan, boleh bekerja sama dengan teman sebangku. Pay attention to the yellow printed, the forms with the title spring, and then analyze the appropriate type of figure of speech. Thank you for watching or listening to me. See you in the next lesson. I hope you healthy and happy. Goodbye everyone.